Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Bebatuan retak dan beterbangan, kelompok buaya mendesis kesakitan. Pertempuran besar itu sudah berakhir, Fang Yuan dan Bai Ningbing berdiri tinggi di Gunung Huotan, di sekeliling mereka adalah mayat buaya lava. Sementara itu, Raja Buaya Lava Raja Seribu Binatang itu berada di tanah dengan semua tulang di tubuhnya patah, dua gunung berapi mini yang menonjol di punggungnya juga hancur. Ia mendesis dengan suara lembut saat berbaring rata di tanah dengan darah mengalir keluar dari luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Cakarnya bergetar saat mencoba menyapu tanah untuk mengebor di bawah tanah, namun tidak lagi memiliki kekuatan yang cukup. Perjuangannya terus berkurang sampai kematian akhirnya menimpanya. Dengan kematian Raja Seribu Binatang, buaya lava yang tersisa segera berhambur, mengebor tanah atau melarikan diri dalam kekacauan. Setelah membersihkan medan perang secara kasar, Fang dan Bai melanjutkan perjalanan mereka. Jiao Huang dan Meng Tu bersembunyi di sudut yang jauh tanpa bergerak sedikitpun. Kedua pembunuh terkenal ini memiliki ekspresi yang cukup tidak sedap dipandang saat ini, seperti zombie. Mereka takut. Apakah keduanya masih manusia? Mereka bersaing melawan seluruh kelompok buaya lava hanya dengan kekuatan mereka sendiri. Bai Ningbing berjalan di jalur es dan sangat menekan buaya lava. Itu tidak bisa dihindari, tetapi yang utama adalah Fang Zheng, dia hanyalah monster dalam kulit manusia. Semakin banyak luka yang dia derita, semakin kuat dia. Pada akhirnya, dia bahkan mengirim Raja Buaya Lava terbang dengan mudah. Jiao Huang dan Meng Tu saling melirik, keduanya melihat jantung berdebar-debar di mata satu sama lain. Kekuatan menakutkan Fang dan Bai jauh melebihi harapan mereka. Mereka tidak tinggal di kota klan Sang, jadi hanya setelah melihat seluruh pertempuran, mereka menjadi sangat menyadari teror Fang dan Bai. Kedua pemuda ini serius baru berusia sekitar 20 tahun. Bahwa, dibandingkan dengan mereka, kami hanya menjalani kehidupan anjing selama 40 tahun terakhir karir kami. Meng Tu mengutuk ketakutan. Saudara Meng Tu, jangan katakan begitu. Mendengar Anda mengatakan itu, saya benar-benar malu pada diri saya sendiri. Jiao Huang yang lebih tua menghela nafas dalam-dalam, tidak diragukan lagi, keduanya jenius. Membandingkan diri dengan orang lain hanya akan membuat Anda marah. Kami sama sekali bukan pasangan mereka. Jika saya tahu ini sejak awal, saya tidak akan pernah menerima kesepakatan ini. Saudara Jiao Huang, kata-kata Anda telah memacu daya saing saya dan membuat saya lebih marah. Ini masih belum selesai, meskipun kita tidak bisa mengalahkan mereka, kita masih punya kesempatan. Meng Tu berkata sambil memuntahkan air liur. Kesempatan apa? Pikirkanlah, Saudara Jiao Huang. Mereka pergi ke Gunung Sanca untuk mencari keuntungan dari warisan tiga raja. Gunung Sanca sangat kacau saat ini dengan ahli peringkat 4 dan peringkat 5 di mana-mana. Mereka pasti harus bentrok dengan orang lain begitu mereka sampai di sana. Kami akan mencari peluang saat mereka berada di sana. Jika kita bisa memanfaatkan situasi saat mereka dalam masalah, itu akan menjadi yang terbaik. Mata Jiao Huang berbinar setelah mendengar pengingat ini. Dia menepuk bahu Meng Tu, saudaraku, apa yang kamu katakan masuk akal. Ayo pergi ke Gunung Sanca. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang kelompok buaya lava itu. Fang Yuan berpikir di sepanjang jalan. Waktu buaya lava dan area tempat mereka muncul terlalu kebetulan. Saat mereka muncul, mereka dengan kuat mengepung Fang dan Bai. Bai Ningbing tidak merasakan ada yang salah, tetapi Fang Yuan yang cerdik dengan pengalaman kehidupan sebelumnya bisa mencium bau konspirasi. Fang Yuan sangat akrab dengan situasi seperti itu. Seseorang sengaja merancang jebakan ini dan ingin berurusan dengan saya. Tapi sisi mana itu? Klan Wu, klan Bai atau klan Sang? Fang Yuan merenung dalam hati. Karena saya tahu identitas Liran dan saya sekarang telah meninggalkan Gunung Sang Liang, ada kemungkinan klan Wu akan bergerak. Adapun klan Bai, saya telah menjadi musuh mereka. Saya tahu rahasia besar musim semi roh klan mereka mengering dan telah memeras mereka dari 3 juta batu purba. Bagaimana mungkin mereka tidak membenciku? Ada juga klan Sang. Jumlah klan Sang yang saya singgung juga banyak. Sang Yazi,
Sang Yi Fan, setelah membeli kelompok klan Wei itu, saya juga menyinggung Sang Pulau. Dalam kompetisi Tuan Muda Klan Sang, saya adalah salah satu kekuatan Sang Xin Qi dan jika saya harus tersingkir di luar, dia akan sangat lemah. Lupakan saja, jangan terlalu memikirkannya. Saya hanya akan menghadapinya saat mereka datang. Fang Yuan menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran yang tidak teratur dari pikirannya, menjernihkan pikirannya. Jika sebelumnya ketika dia lemah, dia harus menghabiskan semua energinya untuk merencanakan semuanya. Tapi sekarang, kekuatannya telah meningkat pesat dan dia memiliki aura seseorang yang tidak akan bergerak tidak peduli angin apa yang menyerangnya. Benua Tengah, angin bersiul melalui lautan awan. 10.000 bangau terbang mengepakkan sayap mereka bersama-sama. Fang Zheng dan murid elit lainnya dari Sekte Bangau Abadi berdiri atau duduk bersila di atas bangau terbang dan bergegas menuju Gunung Tianti. Bos Fang Zheng, kelompok bangau Anda benar-benar perkasa. Kami pasti akan bersinar terang dalam perjalanan ke Gunung Tianti ini dan menyapu segalanya. Kata seorang murid elit. Dia menggunakan gu saat berbicara, jadi tidak peduli seberapa kuat angin bertiup, suaranya tidak terhalang dan dengan jelas ditransmisikan ke semua orang. Kamu berbicara terlalu tinggi tentangku. Kali ini, yang berpartisipasi dalam kompetisi untuk warisan Gu Immortal Baihu semuanya adalah elit dari 10 sekte besar. Jika kita ingin mendapatkan warisan, kita tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga keberuntungan. Bos Fang Zheng, Anda terlalu rendah hati. Dengan kelompok bangau Anda yang tak terhitung jumlah, siapa yang bisa menghentikan kami? Segera murid elit lainnya berkata, Bos Fang Zheng, Anda adalah panutan saya. Tidak heran Anda dikirim ke misi ini oleh pemimpin sekte setelah baru saja menjadi murid elit. Dalam perjalanan ke Gunung Tianti ini, kami hanya akan mengikuti jejak Anda. Seorang murid wanita elit berkata dengan hormat. Dalam perjalanan, Fang Zheng telah bertanding dengan semua murid elit. Dia sangat kuat dan juga memiliki kutu yang mengerami roh di bukaannya. Jiwa Lord Skycrane tinggal di kutu inkubasi roh dan akan memberikan bimbingan dari waktu ke waktu. Ada juga dukungan dari segudang kelompok derek. Karena itu, Fang Zheng mengalahkan semua murid elit lainnya. Dia tidak sombong setelah kemenangannya, dia memiliki sikap yang bagus dan rendah hati, dengan mudah memenangkan kesan baik semua orang dan didorong untuk menjadi kepala mereka. Mereka semua mengagumi Fang Zheng. Di antara 10 sekte besar benua tengah, mana di antara mereka yang tidak memiliki fondasi yang dalam? Saya yakin mereka juga memiliki orang-orang berbakat di antara mereka. Meskipun saya memiliki segudang kelompok bangau, kelemahan saya adalah saya tidak dapat mengendalikan mereka sepenuhnya. Saya masih perlu meminta Anda semua untuk memberikan panduan mengenai pengendalian derek terbang. Fang Zheng menangkupkan tangannya ke arah orang-orang di sampingnya. Kami tidak akan berani. Merupakan kehormatan bagi kami untuk bisa bertanding dengan Bos Fang Zheng. Bos, Anda telah berkultivasi begitu keras akhir-akhir ini sehingga membuat kami tersipu karena malu. Bos, kemajuanmu luar biasa, kamu memiliki bakat bawaan dalam mengendalikan derek. Kamu hanya kurang latihan sebelumnya, dan diberi waktu, kamu pasti akan melampaui Sun Yuan Hua. Murid-murid elit lainnya mengucapkan kata-kata persetujuan. Kata-kata mereka berasal dari lubuk hati mereka. Dalam perjalanan ini, mereka dapat dengan jelas memperhatikan kemajuan Fang Zheng. Fang Zheng tersenyum. Dengan Lord Skycrane memberikan bimbingan dan pengalaman rahasia, dan bahkan terkadang mengendalikan tubuhnya, bagaimana mungkin dia tidak meningkat dengan kecepatan kilat. Setelah terbang selama beberapa waktu, bangau terbang paruh besi mulai berteriak satu demi satu. Fang Zheng dan yang lainnya mengerti. Baiklah, sudah waktunya, kita perlu mendarat dan memberi makan bangau terbang. Fang Zheng menginjak, kelompok bangau terbang mulai menembus lapisan awan di bawah kendalinya. Untuk sesaat, itu hanya pemandangan keluasan putih. Segera, awan dan kabut menghilang saat kelompok itu terbang turun dari lapisan awan ke tanah hijau dan subur. Bangau terbang juga perlu makan. Semakin besar skala kelompok bangau, semakin tinggi permintaan mereka akan makanan. Untungnya, bangau terbang paruh besi bisa makan apa saja. Terkadang, mereka bahkan makan batu untuk mengisi perut mereka, sehingga sangat mudah untuk dibesarkan. Fang Zheng memiliki kelompok derek skala besar, tetapi juga sama-sama merepotkan. Setelah setiap interval yang ditetapkan,
dia harus terbang ke tanah dan memberi makan kelompok Derek. Ada pertempuran yang sedang terjadi. Saat mereka turun, seorang murid elit tiba-tiba berbicara. Semua orang segera menemukan keadaan yang tidak biasa di tanah. 4 Master Gu Iblis tertawa jahat sambil mengelilingi 3 Master Gu wanita dan perlahan mendekati mereka. Cek, itu adalah 4 kata-kata cabul besar. Segera, seorang murid elit mengungkap identitas keempat Gu Master Iblis itu dengan nada jijik. Keempat kata-kata cabul besar ini terpisah, kecabulan timur Chen Yidao, pencuri barat Yu Baguang, gangguan selatan Si Bao dan Fan Chun Yao yang menyia-nyiakan utara. Mereka telah melakukan perjalanan ke seluruh benua tengah dan semuanya adalah Master Gu peringkat 4. Mereka sangat kuat dan bahkan mampu bersaing dengan Master Gu peringkat 5 ketika mereka menggabungkan kekuatan mereka. Lihat, mereka sebenarnya mengelilingi peri Bisia dari Sekte Teratai Surgawi. Seorang murid elit dengan penglihatan tajam berteriak, orang-orang jalan iblis, masing-masing dari mereka perlu dieksekusi. Ekspresi Fang Zeng berubah sangat dingin dan segera memerintahkan kelompok bangau untuk menyerang tanpa banyak berpikir. Hehehe, peri Bisia, akan sulit bagimu untuk lolos dari bencana ini hari ini. Berpikir keberuntungan kita sangat bagus hari ini untuk bisa mencium aroma peri Bisia. Bahkan jika kami menderita luka berat, itu sepadan. Keempat kata-kata cabul besar itu mengedipkan mata saat mereka mendesak ke arah 3 Master Gu wanita. Brengsek, peri Bisia mengertakkan gigi seputih salju. Dia terluka parah dan tidak memiliki kekuatan untuk menerobos. Saat dia mulai merasa putus asa dan berpikir untuk bunuh diri, dia tiba-tiba mendengar teriakan sekelompok bangau dari atasnya. Siapa itu? Keempat kata-kata cabul besar itu mengangkat kepala dan berteriak. Murid elit Sekte Bangau Abadi, Fang Zeng. Fang Zeng berdiri di belakang Raja Bangau terbang paru besi, lidahnya sepertinya meledak dengan guntur. Dia berdiri tegak dan bangga di punggung bangau, tubuhnya kuat, alisnya tebal dan matanya seperti harimau. Dia mengarahkan pandangannya pada 4 kata-kata cabul dan melambaikan tangannya. Murid-murid elit di belakangnya dan 10.000 bangau terbang paru besi melewatinya dan menyerbu ke arah 4 kata-kata cabul. Surga, begitu banyak bangau. Ini adalah salah satu dari 10 sekte besar, murid elit dari Sekte Bangau Abadi. Nasib buruk sekali, kita cedera dan tidak bisa bersaing melawan kelompok ini, ayo mundur. 4 kata-kata cabul besar mengukur situasi sebelum berbalik untuk melarikan diri dan segera, mereka telah melarikan diri jauh, sosok mereka menghilang dari pandangan semua orang. Sampah jalan iblis ini, mereka mungkin tidak memiliki kemampuan lain tetapi mereka cukup cepat dalam berlari. Murid-murid elit tertawa keras. Apakah kamu baik-baik saja? Fang Zeng turun dari belakang bangau dan mendekati peri Bisia, bertanya dengan lembut. Aku baik-baik saja, terima kasih Tuan Muda Fang Zeng karena telah menyelamatkan saya. Peri Bisia memandang Fang Zeng, wajahnya memerah dan tatapannya membawa sedikit kegilaan. Dia mengira dia tidak akan bisa lepas dari bencana ini, tetapi seorang pahlawan datang jatuh dari langit. Fang Zeng seperti pahlawan yang menyelamatkan kecantikan dan itu meninggalkan kesan yang mendalam pada peri Bisia. 2 bayi kecil, tinggalkan batu purba kalian, lepaskan pakaianmu dan sujud kepada kakekmu 3 kali, dan aku akan menyelamatkan nyawamu yang kecil. Gahaha, seorang Master Gu Iblis tua peringkat 3 dengan rambut acak-acakan tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan Fang Yuan dan Bai Ningbing. Hehe, monster tua Heisi mempersulit pemula lagi. Kedua pemuda ini kurang beruntung mengingat mereka bertemu dengan monster tua Heisi. Gadis itu terlihat cukup cantik. Mengapa dia terlihat agak akrab? Sangat disayangkan monster tua Heisi ada di sini, jika tidak, kita akan bergerak. Dari dalam kegelapan, banyak Master Gu Iblis melihat ke sini dengan senyum menyeramkan di wajah mereka. Bam! Tanggapan Fang Yuan lugas, dia langsung memanggil hantu binatangnya. Saat dia bergerak, penyembunyian nafas Gu kehilangan efeknya, dan aura peringkat 4-nya terungkap secara keseluruhan. Keterkejutan dan keputusasaan segera muncul di wajah monster tua Heisi. Dia ingin melarikan diri tetapi Bai Ningbing juga bergerak pada saat yang sama dan menahannya tetap terkendali. Monster tua Heisi langsung dipukul oleh hantu binatang buas dan berubah menjadi daging cincang. Darah, potongan tulang, dan materi otak bercampur dan berceceran di sekelilingnya. Saya, apa-apaan?
Ya Tuhan, kedua pemuda ini sama-sama adalah Master Gu peringkat 4. Aku ingat sekarang, mereka adalah iblis kembar hitam putih. Salah satunya bernama Fang Zheng dan yang lainnya adalah Bai Ningbing, keduanya adalah jenius dari jalan iblis. Mereka telah membuat nama besar untuk diri mereka sendiri di tahap pertempuran kota klan Sang, terutama Fang Zheng, orang-orang memanggilnya Raja Binatang Kecil, hampir memiliki hegemoni atas seluruh tahap pertempuran. Mengapa kedua orang ini ada di sini? Godaan warisan Gunung Sanca terlalu besar, mereka juga tertarik olehnya. Monster tua Heishi menendang papan besi, kematiannya benar-benar tragis. Banyak Gu Master menonton dari kegelapan, saat mereka membuka mata lebar-lebar karena sangat terkejut dan ketakutan. Fang Yuan tidak puas dengan membunuh monster tua Heishi. Dengan pergeseran pikirannya, dia mengaktifkan hantu binatang buas lain dan menyerang ke arah bayangan tertentu. Bam! Suara besar bergema, Gu Master Iblis yang bersembunyi di bayang-bayang langsung meledak menjadi pasta. Daging oleh serangan Fang Yuan. Master Gu Iblis yang tak terhitung jumlahnya menarik udara dingin yang tajam dari kegelapan. Jin Cheng'en juga meninggal. Raja Binatang Kecil memiliki sifat pembunuh yang berat, dia bahkan tidak membiarkan penonton pergi. Ayo pergi, ayo pergi. Bahkan monster tua Heishi tidak bisa menahan satu gerakan mereka, akan terlambat jika kita tidak terburu-buru sekarang. Pohon-pohon bergetar, batu-batu diangkat, bayangan yang tak terhitung jumlahnya menyelinap keluar, melarikan diri ke segala arah. Fang Yuan dan Bai Ningbing diam-diam menyaksikan ini dan tidak memblokir mereka. Saat mereka semakin dekat ke Gunung Sanca, Master Gu Iblis yang mereka temui juga meningkat. Selama waktu biasa, seseorang hanya bisa sesekali bertemu dengan orang-orang ini. Namun, Gunung Sanca seperti madu harum yang menarik semua jenis lalat, lebah, dan sebagainya. Kami belum mencapai Gunung Sanca, tetapi kami telah melihat semua jenis iblis dan hantu bertarung satu sama lain. Jelas betapa kacaunya situasi di Gunung Sanca sekarang. Ekspresi Bai Ningbing acuh tak acuh, tetapi nadanya sedikit berat. Beberapa bulan telah berlalu sejak warisan tiga raja muncul di Gunung Sanca, ini menyebabkan gangguan besar di perbatasan selatan. Sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu dan bergegas menuju sana. Jalan lurus dan jalan iblis bertarung satu sama lain untuk mendapatkan tempat dalam kuota untuk memasuki warisan. Gunung Sanca telah berubah menjadi rumah jagal. Setiap hari, ada sejumlah besar nyawa yang hilang dalam perkelahian dan skema terbuka. Bunuh mereka semua, dapatkan ketenaran melalui pembunuhan. Bunuh sampai orang-orang ini gemetar ketakutan, hanya dengan begitu mereka tidak akan berani memprovokasi kita dengan enteng. Fang Yuan tersenyum dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tebal. Fang Yuan sepenuhnya menyadari bahwa reputasi sangat penting ketika seseorang pergi keluar. Fang Yuan dan Bai Ningbing tinggal di kota klan Sang selama ini. Meskipun ketenaran mereka telah menyebar, sebagian besar terbatas di dalam kota. Kebanyakan orang belum pernah mendengar tentang Fang dan Bai. Membunuh semua yang menghalangi mereka, membunuh untuk mendapatkan ketenaran, ini akan sangat membantu rencana masa depan Fang Yuan. Baiklah, mari kita lanjutkan menggunakan penyembunyian nafas Gu dan sembunyikan aura peringkat 4 kita. Membunuh seperti ini benar-benar luar biasa dan sangat menarik. Kita dapat meninggalkan kesan yang mendalam pada orang lain dan membuat mereka mengingat kita sepanjang hidup mereka. Bai Ningbing tersenyum, mata birunya bersinar dengan cahaya dingin. Kecantikannya seperti peri salju, tidak tersentuh oleh dunia fana. Nada suaranya, bagaimanapun, seperti kalajengking berdarah dan beracun, dan dipenuhi dengan niat membunuh yang menakutkan. Nafas yang menyembunyikan Gu hanya peringkat 3 Gu, Fang dan Bai hampir tidak bisa menggunakannya untuk menyembunyikan kultivasi peringkat 4 mereka. Fang Yuan naik ke peringkat 4 tahap awal dan dia perlu mengganti banyak Gu-nya. Bai Ningbing juga sama. Warisan tiga raja memiliki banyak Gu yang saya butuhkan. Selama saya mendapatkan Gu itu, rangkaian cacing Gu jalur kekuatan saya akan mendorong menuju penyelesaian. Ini juga akan memberi saya bantuan besar untuk maju ke peringkat 5 dan memungkinkan saya untuk mendominasi alam fana. Menghitung waktu, tanah yang diberkati Hu Immortal di benua tengah juga seharusnya dibuka. Peri Bai Hu adalah Gu abadi peringkat 6 dan warisan yang dia tinggalkan utuh, itu berkali-kali lebih baik daripada warisan tiga raja. Sayangnya, saya tidak berada di benua tengah. Tidak,
Bahkan jika saya berada di benua tengah, saya bukan murid dari 10 sekte besar dan dengan demikian tidak dapat berpartisipasi dalam kontes di Gunung Tianti. Mendesah, sayang sekali. Fang Yuan menatap jauh ke arah benua tengah sebelum terus bergerak maju. Bai Ningbing terdiam saat dia berjalan bersama Fang Yuan. Keduanya melintasi gunung dan menyerbu kemana-mana, mereka akan langsung membunuh Master Gu Iblis atau Master Gu yang benar yang mereka temui. Reputasi kejam mereka dengan cepat menyebar. Dalam pandangan Fang Yuan, di setiap tahap, ada cara yang tepat untuk mengembangkan diri. Ketika seseorang lemah, mereka harus tetap rendah hati dan melakukan hal-hal secara diam-diam, menderita dengan sabar dan tumbuh secara diam-diam. Ketika mereka kuat, mereka harus menyebarkan nama mereka dan menyerang ketika waktunya tepat, membuat orang lain merasakan ketakutan dan teror. Terkadang, reputasi adalah senjata yang jauh lebih kuat daripada kekuatan. Segera, Bai Ningbing menyadari keuntungan dari reputasi. Ketika mereka baru saja memulai perjalanan, para Master Gu di sepanjang jalan sering mencoba mempersulit mereka. Sama seperti monster tua Heishi itu, berani melompat keluar hanya dengan kultivasi peringkat 3. Fang dan Bai masih muda, apalagi penampilan Bai Ningbing yang menakjubkan menyebabkan orang lain memiliki dorongan untuk melakukan kejahatan. Sekarang, bagaimanapun, meskipun Fang dan Bai menggunakan penyembunyian napas Gu dan menyembunyikan kultivasi mereka, jalan mereka tidak terhalang, menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Mereka belum benar-benar mencapai Gunung Sanca tetapi reputasi jahat mereka telah menyebar sampai di sana. Perbuatan baik tetap dikaburkan sementara perbuatan buruk menyebar lebih dari 1000 mil. Reputasi jahat seperti itu adalah yang paling cepat menyebar. Saat ini, semua orang tahu ada 2 bintang yang sedang naik daun jalur iblis yang menakutkan, peringkat 4 jenius, membunuh jalan mereka menuju Gunung Sanca, 2 yang sangat agresif dan mudah membunuh orang. Hari ini, mereka akhirnya mencapai kaki Gunung Sanca. Suara perkelahian tiba-tiba datang dari depan. Jangan datang ke sini, jangan datang. Seorang Gu Master wanita berteriak ketakutan di seluruh wajahnya dan samar-samar terengah-engah, pakaiannya compang camping, memperlihatkan bahu dan pahanya yang indah. Hehehe, kecantikan kecil, diam-diam patuhi kami. Jika kamu melawan lagi, berhati-hatilah agar aku bisa menebas wajahmu yang cantik. Jangan melawan, biarkan kami kakak laki-laki memberimu rasa euforia, hahaha. Mata Gu Master Iblis bersinar dengan lampu hijau seperti serigala saat mereka terus-menerus menyerang ke arah Gu Master wanita. Master Gu wanita melawan dengan sekuat tenaga, tetapi dia sendirian dan kekuatannya tidak cukup, situasinya berada dalam kendali penuh dari beberapa Master Gu Iblis. Brengsek, sialan. Gu Master wanita menggigit bibir bawahnya yang penuh dengan gigi putih bersihnya, wajahnya dipenuhi dengan kecemasan dan teror. Dia mundur sedikit demi sedikit, pakaian di tubuhnya perlahan dipotong. Kakinya yang halus terbuka dan rambutnya yang tebal berantakan. Saat dia melarikan diri, dadanya bergoyang seperti kelinci putih yang memprovokasi Gu Master Iblis yang menyerang untuk mengeluarkan lolongan serigala. Ada yang bisa menyelamatkanku? Adakah yang bisa menyelamatkan saya? Aku punya 30.000 batu purba di sini. Master Gu wanita berteriak, suaranya yang lemah semakin merangsang keinginan pada Master Gu ini. Tidak ada yang bergerak. Gadis kecil ini adalah mangsa kita, 10 tiran. Tunggu sampai bos kita datang. Itu benar, kami tidak menginginkan 30.000 batu purba. Kami akan menikmati ini terlebih dahulu, sisanya bisa bergiliran nanti. Gahaha. Beberapa Master Gu yang saleh baru saja akan bergerak untuk menyelamatkan gadis itu. Tetapi ketika mereka mendengar nama 10 tiran, mereka segera memilih untuk mundur. Bos dari 10 tiran adalah Master Gu peringkat 4. Siapa yang bisa menyelamatkanku? Tolong selamatkan aku. Master Gu wanita berteriak sedih seperti ratapan seekor kakao. Dia terus berlari, meminta bantuan kemana-mana, tetapi kemanapun dia pergi, para Gu Master semua akan mundur dan menghindarinya. Hanya Fang dan Bai yang berdiri di tempat mereka, menonton dengan acuh tak acuh. Dua tuan, tolong, saya mohon belas kasihan, tolong selamatkan saya. Mata Gu Master wanita bersinar dengan harapan, kecantikan yang menangis berlari menuju Fang Yuan dan memohon. Dari mana kedua bocah ini berasal? Pikirkan urusanmu sendiri. Kami adalah 10 tiran Gunung Nan, kalian berdua junior muda, Ini tidak mungkin.
Beberapa Master Gu Iblis ini tiba-tiba memucat ketika mereka mengenali identitas Fang dan Bai. Meskipun orang itu menyamar sebagai laki-laki, dia adalah perempuan. Keduanya, satu pria dan satu wanita, kain hitam, rambut hitam dan mata hitam, kain putih, rambut perak dan mata biru, bukankah itu yang baru-baru ini terkenal? Setan kembar hitam dan putih. Master Gu Iblis segera berhenti, mereka mengarahkan pandangan mereka ke Fang dan Bai dengan ketakutan yang mendalam. Reputasi Fang dan Bai adalah hal nomor satu yang mereka dengar baru-baru ini. Keduanya mungkin masih muda, tetapi adalah jenius sejati dari jalan iblis. Mereka berdua sangat kejam dan memiliki sifat pembunuh. Yang terpenting, mereka berdua memiliki kultivasi peringkat 4. Kultivasi seperti itu menakutkan. Peringkat 1 dianggap di bawah standar, peringkat 2 bisa dikatakan antek sedangkan peringkat 3 adalah pilar utama dan bertahan sendiri. Peringkat 4 sudah ahli di antara Gu Master, dan merupakan pemimpin klan biasa. Bahkan di Ten Tyrants, hanya bos mereka yang berada di peringkat 4 tahap tengah. Adapun peringkat 5, mereka berdiri di puncak dunia fana dan jumlahnya sangat sedikit. Bahkan di perbatasan selatan dengan ratusan ribu gunung dan pahlawan yang tak terhitung jumlahnya, hanya ada lebih dari 100 Master Gu peringkat 5. Tuan Iblis Kembar, selamatkan aku, tolong selamatkan aku. Master Gu wanita menemukan jalan keluar dari kesulitannya dan berlutut di tanah di depan Fang dan Bai, memohon. Para Gu Master di sekitarnya semua mengarahkan pandangan mereka ke sini. Keduanya adalah iblis kembar hitam dan putih yang baru-baru ini menjadi terkenal, mereka tiba-tiba sangat muda. 10 tiran melawan iblis kembar hitam dan putih, yang satu telah terkenal sejak lama sementara yang lainnya adalah bintang yang sedang naik daun dari jalur iblis, ini seharusnya menarik. Selama bos 10 tiran tidak muncul, mereka bukan tandingan iblis kembar hitam dan putih. Setan kembar hitam dan putih mendapat tawar-menawar, mendapatkan kecantikan itu secara gratis. Puff, Raja Binatang Kecil akan memiliki keindahan di kiri dan kanannya, dia benar-benar beruntung dengan wanita. Di bawah tatapan semua orang, Fang Yuan mundur selangkah. Selamatkanmu, mengapa aku menyelamatkanmu? Karena kecantikanmu yang dangkal, atau apakah menurutmu aku orang yang baik dan suka membantu orang? Fang Yuan menatap Gu Master yang berlutut, tatapannya dingin dan acuh tak acuh. Master Gu wanita dengan bodohnya mengangkat kepalanya untuk melihat Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum dingin lalu menatap anggota 10 tiran di belakangnya, kamu bisa melanjutkan, aku tidak akan bergerak. Saya memiliki perjalanan yang membosankan datang ke sini, tolong beri saya pertunjukan yang bagus. Mendengar Fang Yuan mengatakan itu, beberapa anggota 10 tiran menunjukkan ekspresi yang lebih lembut. Selanjutnya, salah satu dari mereka menerkam dan menahan Master Gu wanita di tanah. Master Gu wanita berjuang tanpa hasil, saat anggota 10 tiran ini tertawa dan menarik dengan telapak tangan iblisnya. Tes, pakaian sutra Gu Master wanita robek, menunjukkan pakaian dalamnya. Adegan seperti itu menyebabkan orang-orang melolong seperti serigala, karena Gu Master Iblis sangat terangsang. Banyak Master Gu yang saleh diam-diam mengertakkan gigi. Seseorang ingin menghentikan mereka, tetapi dihentikan oleh yang lain, jangan lakukan apa-apa. Tidak hanya 10 tiran di sini, tetapi juga iblis kembar hitam dan putih, apakah Anda mencari kematian? Selain itu, Gu Master wanita itu bukanlah karakter yang benar. Anda tidak harus melibatkan diri sendiri. Sial, anggota jalan iblis benar-benar sampah dunia, tidak bermoral dan tidak tahu malu. Beberapa Gu Master marah, mengepalkan tangan mereka. Banyak Master Gu wanita memalingkan muka, menutup mata mereka. Tidak, aku mohon, tolong berhenti. Gu Master wanita itu berteriak putus asa. Bai Ningbing tanpa ekspresi, saat dia menatap Fang Yuan. Fang Yuan mencibir, melihat pemandangan itu. Rasa hormat saya kepada dua iblis kembar hitam dan putih. Kami akan melaporkan tindakan persahabatanmu kepada bos kami, karena kamu memberi kami kesempatan dan hanya menonton. Seorang Gu Master dari 10 tiran berjalan dan menangkupkan tinjunya ke arah Fang dan Bai, tersenyum hormat. Anggota lainnya berjalan ke Master Gu wanita. Salah satu dari mereka memuntahkan dahak, mengutuk pelacur kecil, apakah menurutmu kamu bisa merayu dua iblis kembar hitam dan putih dengan memohon? Naif, bodoh, kamu pasti berlari cepat, selanjutnya aku akan memastikan kamu menikmati dirimu sendiri.
Hehehe, orang lain tertawa cabul, terlihat sangat mesum. Adapun orang di atas Gu Master Wanita, dia akan menyerang. Pada saat ini, cahaya merah muda muncul dari tubuh Gu Master Wanita, dan meledak. Gu Master laki-laki itu lengah dan dikirim terbang. Dia seperti komet, terbang jauh, mendarat setelah 100 langkah jauhnya, pingsan. Apa? Master Gu Wanita ini mencoba sesuatu yang lucu, mari kita serang bersama. Nyali apa? Kamu berani melawan kami? Anggota lain dari 10 tiran berteriak saat mereka menerkam Master Gu Wanita. Tapi saat berikutnya, cahaya merah muda menyala lagi, dan jeritan hebat terdengar. Anggota Ten Tyrant dikirim terbang bersama-sama. Cahaya merah muda menampilkan kekuatan pertempuran Gu Master Wanita yang luar biasa, karena dia memiliki tatapan memikat dan jahat, penyamarannya benar-benar dihilangkan, menunjukkan penampilannya yang genit yang sebenarnya. Anggota 10 tiran tergeletak di tanah, terkejut. Siapa yang tahu metode apa yang dia gunakan, menyebabkan mereka lemah dan tidak berdaya di tanah, tidak bisa bangun. Anggota 10 tiran yang ganas dan jahat sebenarnya bukan pasangan Gu Master Wanita. Perubahan mendadak seperti itu menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Banyak orang menonton tanpa berkata-kata, sangat terkejut. Hanya ekspresi Fang Yuan yang tetap sama, seolah-olah dia tahu selama ini. Master Gu Wanita tertawa, setelah menunjukkan penampilan aslinya, matanya yang memikat mencuri jiwa. Tubuh ramping dengan lekuk tubuh yang sempurna, seperti buah persik berbunga di musim semi, membuat semua orang sangat nyaman. Selama periode ini, anggota 10 tiran bangkit. Kekuatan mereka perlahan pulih. Namun meski begitu, keterkejutan di wajah mereka masih tampak. Mereka merasakan aura peringkat 4 yang nyata dari Master Gu Wanita. Kultivasi Master Gu Wanita ini, sebenarnya peringkat 4. Ekspresi banyak orang berubah ketika mereka mengetahuinya. Raja binatang kecil, kamu meninggalkan seorang gadis dalam kesulitan, apakah kamu laki-laki? Master Gu Wanita memandang Fang Yuan, menunjukkan ekspresi kesal dan kesal, menyebabkan orang sangat mengasihaninya. Sekaligus, semua laki-laki menatapnya lekat-lekat. Banyak Gu Master mulai cemburu Fang Yuan. Jika wanita ini akan melirik mereka, itu layak untuk mati. Tapi Fang Yuan tidak memiliki emosi, nadanya seperti es, dingin sampai ke tulang. Hu Mei'er, apakah menurutmu tingkat akting ini bisa menipu saya? Murid Gu Master Wanita menyusut. Dia tidak menyangka Fang Yuan akan mengekspos identitasnya dengan mudah. Tapi dia dengan cepat pulih, bibirnya cemberut, berpikir bahwa nama rendahku dikenal oleh Raja Binatang Kecil. Ini adalah kehormatan besar saya, tetapi, sebelum saya mengungkapkan penampilan asli saya, bagaimana Tuan bisa mengetahuinya? Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, sebelum kamu menunjukkan dirimu yang sebenarnya, aku hanya menebak-nebak. Tapi apakah saya menebak benar atau salah, saya tidak mengalami kerugian, bukan? Bahkan jika Hu Mei'er adalah Master Gu Iblis, setelah mendengar kata-kata kejam Fang Yuan, hatinya menjadi dingin. Itu sebenarnya dia. Wanita ini terkenal di jalan iblis, dia sangat menakutkan. Seorang ahli penyamaran, jangan tergerak oleh penampilannya, dia adalah demones yang melahap orang secara utuh, dia benar-benar kejam. Hu Mei'er memiliki jaringan yang luas, dia telah tidur dengan banyak Master Gu Iblis, mengapa 10 tiran memprovokasi dia? Anggota Ten Tyrant saling membantu saat wajah mereka pucat tanpa jejak darah. Sekarang, mereka sudah mengerti, mereka jelas dipermainkan oleh Hu Mei'er. Hu Mei'er memiliki kultivasi peringkat 4, mudah baginya untuk menghadapinya. Penyamaran dan penampilannya sebelumnya hanya untuk mempermainkan mereka, dia mencoba menggunakannya untuk menyelidiki dan mendekati iblis hitam dan putih. Tapi Raja Binatang Kecil memiliki mata yang tajam, dia benar-benar melihat melalui penyamarannya. Hahaha, Fang Zeng, kamu benar-benar tidak berperasaan, tapi jangan terlalu sombong. Kalian berdua terlalu terkenal beberapa hari ini, sekarang seluruh Gunung Sanca tahu bahwa 2 jenius jalan iblis ada di sini. Baik itu jalan yang benar atau setan, banyak senior dan ahli sekarang mencoba menguji Anda. Anda telah menyinggung banyak orang, saya menyarankan Anda untuk berhenti di sini. Jika tidak, kamu mungkin kehilangan nyawamu ketika kamu mendaki gunung. Hu Mei'er tertawa, aduh, itu berarti, Anda adalah orang pertama yang dikirim untuk menguji kami. Hehe, mengapa Anda mengkhawatirkan keselamatan kami? Adapun menyinggung orang,
Satu hal yang tidak saya takutkan adalah menyinggung orang. Jadi bagaimana jika saya menyinggung setiap manusia yang hidup? Fang Yuan berbicara dengan jelas, tetapi kata-katanya mengerikan. Hu Mei'er mendengarkan saat matanya bersinar terang, menunjukkan kegembiraan di matanya. Dia tertawa sambil menutup mulutnya, dikatakan dengan baik. Sungguh keberanian yang luar biasa, saya menyukainya. Tidak takut menyinggung orang. Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda meremehkan penampilan saya, itu menyinggung perasaan saya. Di dunia ini, hanya penjahat dan wanita yang sulit untuk menyenangkan. Saya bukan hanya seorang wanita, tetapi juga penjahat. Hehehe, Raja Binatang Kecil, mari kita lihat siapa yang tertawa sampai akhir. Saya harap Anda bisa meninggalkan gunung hidup-hidup. Hu Mei'er berkata dengan tatapan tajam saat dia berbalik untuk segera pergi. Semua orang menyaksikan gaun merah mudanya berkibar tertiup angin, penampilannya yang cantik saat dia pergi, membuat semua orang tidak bisa berkata-kata. Hu Mei'er, Fang Yuan tertawa dingin di dalam hatinya. Hu Mei'er ini adalah seorang demones di jalan iblis. Dia sangat misterius, tidak ada yang tahu asal-usulnya. Di kehidupan sebelumnya, dia sangat aktif, menyebabkan masalah di mana-mana, menabur perselisihan, menyebabkan perkelahian dan perselisihan kemanapun dia pergi. Dia mengolah jalan pesona, khususnya, mempesona orang. Menggunakan penampilannya, dia mengendalikan banyak ahli iblis, dan dia memiliki banyak boneka di seluruh perbatasan selatan, di antaranya, bahkan ada Master Gu peringkat 5. Bahkan ada Master Gu peringkat 4 yang bertarung karena kecemburuan padanya. Namun, yang lain tidak tahu asal-usulnya, tetapi Fang Yuan tahu. Demones ini memiliki asal-usul yang hebat, dia adalah cucu dari Nenek Mei Hua. Nenek Mei Hua adalah Gu abadi peringkat 6 di perbatasan selatan, menempati tanah yang diberkati Mei Hua. Demones merayu pria di seluruh perbatasan selatan, dan memiliki minat khusus pada pria muda. Di kehidupan sebelumnya, 100 tahun dari sekarang, dia akan mengumpulkan kekuatannya dan menuju ke Gunung Siang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di gunung, tetapi hasilnya adalah, dia sendirian meninggalkan gunung. Yang perlu disebutkan adalah, dia naik gunung sebagai Master Gu peringkat 4, tetapi dia turun sebagai tahap puncak peringkat 5. Demones ini memiliki rahasia yang tak terkatakan. Saat ini, dia mulai menampilkan jalur pesonanya dan merekrut orang. Berpikir bahwa dia akan mengembangkan minat padaku kali ini. Fang Yuan membandingkan hidupnya, dan berseru. Dia menggunakan keuntungan kelahiran kembali untuk tumbuh dengan cepat, dan dipilih oleh Hu Mei'er. Hu Mei'er tertarik dengan potensinya, dan ingin merayunya menjadi bonekanya. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Dalam 500 tahun kehidupan masa laluku, aku telah menghilangkan keinginan fanaku. Tapi jalur pesona memiliki kekuatannya, saya tidak bisa dijaga, Hu Mei'er pasti pergi untuk menghasut orang untuk mencari masalah denganku. Dia memiliki Gu dari Nenek Mei Hua, jika saya ingin membunuhnya, saya akan membutuhkan persiapan yang cukup dan mengisolasi Gu itu darinya. Hehe, aku ingin tahu orang bodoh buta mana yang berani mencari masalah denganku. Fang Yuan menganalisis di dalam hatinya. Karena dia tidak bisa membunuh Hu Mei'er saat ini, dia hanya bisa menghadapi situasi selangkah demi selangkah. Saat ini, jalur pesona Hu Mei'er belum mencapai kesuksesan yang lebih besar, dia hanya memiliki peringkat 4 Gu Master di bawah pesonanya. Selama mereka tidak berada di peringkat 5, Fang Yuan tidak takut. Dia yakin bahwa dengan pengalamannya dan set cacing Gu ini, bahkan jika dia tidak bisa menang, dia tidak akan kalah. Benua Tengah, Gunung Tianti. Mengendarai bangau terbang, Fang Zheng dan yang lainnya melakukan perjalanan siang dan malam sebelum tiba. Sebelum mereka, banyak murid elit dari 10 sekte lainnya telah tiba. Itu adalah orang-orang dari sekte Bangau Abadi. Mengapa peri Bisia dari sekte teratai surgawi datang dengan sekte Bangau Abadi? Siapa anak itu? Peri Bisia berbicara dengan sangat bahagia dengannya. Saya belum pernah melihat peri Bisia berbicara dengan begitu baik kepada seorang pria dari generasi yang sama sebelumnya. Kedatangan Fang Zheng dan yang lainnya menarik perhatian semua orang. Bisia, kamu juga tiba. Tahukah Anda, sejak perpisahan terakhir kita, saya ingin bertemu dengan Anda lagi. Kali ini, di warisan abadi Hu, saya berharap Anda datang. Jadi,
saya memohon kepada tuanku untuk mengizinkan saya datang ke sini juga. Seorang pemuda melihat peri Bisia dan dengan cepat datang. Bisia berbicara dan tertawa dengan Fang Zeng, tetapi setelah melihatnya, senyumnya menghilang. Oh, ini Sir Wei, tidak perlu khawatir, berkat pahlawan muda Fang Zeng, Bisia aman dan sehat. Peri Bisia menghindari tatapan Wei Wusang dan menyapa. Pahlawan muda Fang. Wei Wusang menyipitkan mata, menatap Fang Zeng yang berdiri di samping peri Bisia. Halo, saya Fang Zeng dari Sekte Bangau Abadi. Fang Zeng tersenyum ringan, menangkupkan tinjunya dan menyapa, mengalir dengan keramahan. Pahlawan muda Fang Zeng, murid elit dari Sekte Bangau Abadi, nomor 1 dalam ujian menengah terbaru. Dia bisa mengendalikan 10.000 bangau, berkat bangau ini, kita bisa mencapai Gunung Tianti begitu cepat. Peri Bisia berkata sambil menatap Fang Zeng, wajahnya memerah malu-malu, karena nadanya membawa sedikit manis. Sepanjang jalan, dia telah berbicara dengan Fang Zeng, dan merasa bahwa mereka cocok. Bangau Abadi, ini hanya rane terbang paruh besi, meskipun jumlahnya agak besar. Mata Wei Wusang bersinar dingin, merasa sangat marah terhadap Fang Zeng. Dia mengertakkan gigi, menyapa Fang Zeng kembali. Fang Zeng, kamu adalah murid elit dari Sekte Bangau Abadi. Itu bagus. Saya sudah lama mendengar tentang keterampilan manipulasi bangau Sekte Bangau Abadi, saya selalu ingin berhadapan dengannya. Saya akan menghargai jika Anda mau berdebat dengan saya. Mengatakan demikian, Wei Wusang mengambil langkah besar ke depan, matanya bersinar dengan sombong saat dia menatap Fang Zeng. Fang Zeng tercengang, saat dia merasakan permusuhan, merasakan absurditas dari masalah ini. Hahaha, dalam benaknya, Lord Skycran tertawa keras, rasa terima kasih seorang wanita cantik adalah masalah terbesar, muridku, tindakan menyelamatkan gadis kecil Bisia itu telah membawamu banyak musuh. Gadis muda Bisia ini sangat cantik, sekarang dia menyukaimu, kamu memiliki masalah di depan. Wei Wusang ini adalah penantang pertamamu. Hah, menyukaiku, Fang Zeng berteriak di benaknya. Berbicara tentang cinta, dia merasakan kesedihan yang mendalam di hatinya. Tahun-tahun ini, dia memiliki citra seorang gadis jauh di dalam hatinya. Dia adalah manusia, dia sangat normal, sangat biasa, dan jauh lebih rendah dari peri Bisia. Tapi di hati Fang Zeng, dia memiliki kelucuan yang luar biasa. Saat-saat yang dia habiskan bersamanya, adalah kenangan terbaik di hati Fang Zeng. Sayangnya, dia sudah mati, tidak lagi di dunia ini. Dia adalah Shen Cui, mantan pelayan Fang Zeng. Memikirkan Shen Cui, hati Fang Yuan tenggelam, gadis yang saya sukai sudah mati. Tuan, Anda tahu betapa kerasnya saya telah bekerja tahun-tahun ini, tujuan terbesar saya adalah mengalahkan saudara laki-laki saya dan membalas dendam pada leluhur saya, paman dan bibi saya, Shen Cui, pemimpin klan Tuan, Tuan Qingsu, dan memenuhi keinginan mereka. Meskipun desa Gu Yue dihancurkan, garis keturunan Gu Yue masih ada. Hahaha, muridku yang bodoh, bahkan jika itu yang kamu inginkan, Wei Wusang ini tidak akan membiarkanmu pergi. Karena kamu memutuskan untuk menyelamatkan peri Bisia, mengapa kamu tidak menyadarinya? Lord Skycran tertawa, tetapi, saya tidak ingin berdebat dengannya. Saya pernah mendengar tentang Wei Wusang ini di Sekte Bangau Abadi. Dia adalah Gu Master Penyembuhan, bintang yang sedang naik daun di Sekte Kecemburuan Surga, seorang jenius bakat kelas A yang kuat. Dia paling terampil dalam menyembuhkan dirinya sendiri, sering pergi tanpa cedera setelah pertempuran. Jika saya melawannya, bahkan jika saya menang, kondisi saya tidak akan mencapai puncaknya. Ini akan berdampak negatif pada penampilan saya saat bersaing untuk Gu Immortal Heritage. Lord Skycran tertawa terbahak-bahak, jangan khawatir, silakan bertarung. Warisan abadi Hu di Gunung Tianti istimewa. Itu tidak akan membuat Anda bersaing dalam hal kekuatan pertempuran, ini adalah kontes kemauan dan tekad. Dengan jiwaku membantumu secara diam-diam, kamu memiliki keuntungan besar. Setelah berhenti sejenak, Lord Skycran melanjutkan, kamu masih terlalu muda, kamu tidak tahu kegunaan reputasi. Terkadang, reputasi lebih berguna daripada kekuatan. Ini adalah kesempatan langka, kalahkan para penantang ini dan tingkatkan reputasi Anda. Gunakan bangau terbang dan jangan khawatir tentang kematian mereka. Kami memiliki banyak bangau di Sekte Bangau Abadi, bahkan jika Anda menggunakan semuanya,
kami dapat kembali ke sekte dan mengisi kembali pasukan Anda. Mendengar tuannya berkata demikian, Fang Zheng menghela nafas, berkata kepada Wei Wusang, karena kamu ingin bertarung, biarlah. Luar biasa, silahkan. Wei Wusang mencibir, menginjak dan menembak ke udara seperti kilat. Fang Zheng tidak menunjukkan kelemahan apapun, melambaikan tangannya dan menginjak bangau terbang, saat 10.000 bangau berteriak bersama, seolah menyapa raja mereka. Begitu pertempuran dimulai, semua orang menjadi bersemangat. Bos Fang Zheng, yang terbaik, kalahkan banci dari sekte kecemburuan surga ini. Murid elit sekte bangau abadi berteriak. Adik muda Wei, beri anak ini pelajaran. Wei Wusang memiliki pendukungnya. Wei Wusang mengangguk, niat pertempuran yang intens membara di matanya. Dia adalah pemimpin murid elit yang dikirim oleh sekte kecemburuan surga kali ini. Kelompok 10.000 bangau Fang Zheng dapat menakut-nakuti murid elit biasa, tetapi bukan dia. Dia memiliki kartu trufnya sendiri. Pertempuran. Wei Wusang mengaktifkan cacing gu di tubuhnya, saat tubuhnya melintas di udara dan menghilang. Saat berikutnya, ruang itu terkoyak saat dia melakukan perjalanan melalui beberapa ratus langkah jauhnya, langsung muncul di depan Fang Zheng. Penusuk luar angkasa gu, bahkan Lord Skycrane terkejut. Pertempuran sengit terjadi. Pada saat yang sama, di Gunung Sanca, di sebuah gua tertentu, 10 tiran berkumpul. Itu artinya, kalian semua digunakan oleh Hu Mei'er untuk menguji setan hitam dan putih. Pemimpin 10 tiran, Tiran Hang Mei, bergumam. Itu benar, bos, demones itu menipu kita semua, dan bahkan melukai saudara ke-7 dan ke-10. Bos, Anda harus membalaskan dendam kami. Kakak kedua dari 10 tiran berteriak. Memukul. Tiran Hang Mei menamparkan. Kakak kedua Ten Tyrant ditampar pipinya dengan keras, tubuhnya berputar di tempat. Bodot bos. Dia memegangi wajahnya, menatap Tiran Hang Mei dengan kaget. Terluka parah. Itu sempurna, selama mereka tidak mati. Anda berkumpul dengan sperma untuk otak, kendalikan tubuh bagian bawah Anda. Aku menginstruksikanmu sebelumnya untuk memperhatikan tindakan dan kata-katamu, apakah kamu benar-benar berpikir ini masih Gunung Nan? Tiran Hang Mei memarahi, salah. Ini Gunung Sanca, baik itu Kong Ritian, Long King Tian, atau Wu Shentong, Yi Chong, semuanya dapat membunuhmu seperti semut dengan mudah. Meskipun Anda memiliki kultivasi peringkat 3, apa alasan terpenting Anda bisa tinggal di sini? Bukankah itu semua karena saya? Masalah ini adalah peringatan bagi kalian semua. Saya harus memberitahu Anda, jangan menemukan masalah dengan Hu Mei'er. Demones ini merayu pria sampai mati mereka, dia memiliki jaringan yang luas. Dia terlibat dengan Lin Sanchi, memiliki rumor dengan Li Xian, dan bahkan Mo Wutian. Kata-kata Tiran Hang Mei mengejutkan 9 bersaudara itu. Lin Sanchi adalah Master Gu Iblis peringkat 4, dia tidak hanya terampil dalam jalur logam, tetapi juga Master Gu jalur bumi. Spesialisasi logam dan tanahnya terkenal di seluruh negeri. Li Xiao juga sama kuatnya, dia bukan penduduk asli perbatasan selatan, tetapi berasal dari Laut Timur. Dia adalah seorang pedagang yang tidak bermoral yang terkenal di antara anggota Jalan Iblis, paling terampil dalam menemukan peluang untuk membeli rendah dan menjual tinggi. Jaringan dan hubungan manusianya luas, banyak jarahan Gu Master Iblis dijual olehnya. Adapun Mo Wutian, dia bahkan lebih menakutkan. Dia mewarisi warisan misterius dari Gu Immortal kuno, dan merupakan bintang baru nomor 1 dari Jalan Iblis, seorang jenius muda mutlak. Baik itu Lin Sanchi, Li Xian, atau Mo Wutian, mereka semua adalah Master Gu peringkat 4. Orang-orang terkenal ini semuanya terkait dengan demo itu. Anggota 10 tiran mendengar ini dan menjadi pucat, jantung mereka berdebar-debar ketakutan. Aku akan memberitahumu untuk terakhir kalinya, ini bukan Gunung Nan. Saya meminta Anda semua untuk sering menggunakan otak Anda dan belajar dari kesalahan, tetapi Anda menolak untuk mendengarkan. Warisan 3 raja ini bukanlah masalah kecil. Siapa yang tahu berapa banyak karakter tangguh yang akan muncul? Tiran Hang Mei menghela nafas saat dia berkata. Saudara-saudara lainnya saling memandang, tidak bisa berkata-kata. Tiran Hang Mei melihat bahwa waktunya tepat, dan mengubah topik pembicaraan, tapi tidak perlu khawatir, di Gunung Sanca sekarang, Master Gu peringkat 4 dan 5 saling menahan, tidak ada yang berani bertindak gegabah.
Kami, 10 tiran Gunung Nan, tidak boleh diremehkan. Kita tidak bisa menerima ini berbaring, ayo pergi, temani aku untuk menemukan iblis hitam dan putih. Bos, Anda secara pribadi akan menemukan iblis hitam dan putih. Seseorang mengungkapkan keterkejutannya. Bos, Anda adalah peringkat 4 tahap tengah, senior dari Jalan Iblis, ketika Anda berkeliaran di dunia, mereka masih bayi. Itu benar, bos, kami akan pergi dan meminta mereka untuk datang. Anda memberi mereka penonton adalah kehormatan mereka. Apa yang kamu tahu? Tiran Hang Mei menegur, setan hitam dan putih masih sangat muda. Fakta bahwa mereka tidak menyerangmu kali ini berarti mereka tahu namaku, dan tahu bagaimana menahannya. Tapi mereka masih muda, mereka menyukai wajah mereka. Jika saya meletakkan ego saya dan pergi menemui mereka secara pribadi, itu memberi mereka rasa hormat penuh. Selanjutnya, jika saya menyebutkan bekerja sama dan membuat rencana untuk berurusan dengan Hu Meier, mereka pasti akan setuju. Hehehe, bos, saya mengerti. Kamu menggunakan mereka sebagai garda depan. Bos, kamu jenius. Setan hitam dan putih ini baru berusia sekitar 20 tahun, mereka terlalu muda. Sekarang, mereka dan Hu Meier berselisih, jika mereka mendengar saranmu, mereka akan sangat senang. Begitu bos merencanakan, itu benar-benar fenomenal. Anggota 10 tiran mulai menjilat bos mereka. Hahaha, tiran Hang Mei tertawa keras, melambaikan tangannya, saudaraku, ikutlah denganku untuk mengunjungi iblis hitam dan putih. Fang Yuan dan Bai Ningbing menatap puncak Gunung Sanca. Gunung Sanca ini memiliki desain yang aneh, dari kaki gunung, naik ke 3 bukit, melihat dari jauh, menyerupai pertigaan dengan 3 ujung, menunjuk ke langit. Di atas 3 puncak adalah pintu masuk ke warisan 3 raja. Sesekali, puncak gunung akan menembakkan 3 berkas cahaya, dan memungkinkan orang masuk. Setelah jumlah orang mencapai jumlah tertentu, pilar cahaya menghilang, dan pintu masuk akan menghilang. Setelah itu, Gu Master yang gagal lulus tes akan diusir dari waktu ke waktu. Tentu saja, ada juga banyak kematian di dalam warisan setiap saat. Ada sekitar 8 hari sampai pembukaan warisan berikutnya. Mari kita cari tempat untuk menetap untuk saat ini. Fang Yuan menatap sekeliling saat dia melihat sebuah gua di tengah pinggang gunung. Gunung Sanca awalnya adalah tempat yang tidak diminati oleh siapapun, dan merupakan tempat klan Ce dan klan Zuo berinteraksi. Namun, sejak warisan dibuka, itu menjadi sangat hidup dan akan ada orang yang sering bergerak melalui hutan. Bentrokan dan perselisihan sering terjadi, saat ini masih relatif damai. Setiap kali pilar cahaya dibuka, kuota masuk dibatasi. Pada saat itu akan menjadi adegan pembantaian di Gunung Sanca. Untuk memperjuangkan kesempatan memasuki warisan, semua Master Gu memilih untuk tinggal di gunung. Ini menyebabkan fenomena, semakin kuat Gu Masters, semakin dekat ke puncak gunung mereka tinggal. Hal ini menyebabkan mereka berada dalam posisi yang menguntungkan ketika warisan muncul, karena mereka dapat dengan mudah bergegas ke arahnya. Gua yang dipilih Fang Yuan berada di tengah gunung. Dari jejak di sekitar gua, jelas ada seseorang yang tinggal di dalamnya. Benar saja, ketika mereka mendekati gua, suara keras dan jelas ditransmisikan dari dalam gua, ini adalah wilayahku, Mangkuang. Tersesat, atau kamu akan mati dengan kejam. Hahaha, Mangkuang, omong kosong apa itu? Tempat ini cukup bagus, saya menyukainya, tersesat. Fang Yuan tertawa di luar gua dan mengeluarkan ultimatum. Kacau ibumu, kamu menginginkannya dengan cara yang sulit. Karena kamu ingin mati, maka jangan salahkan aku karena kejam. Mengikuti suara itu, seorang pria kekar berjalan keluar dari gua. Tubuh bagian atasnya telanjang, dia mengenakan celana pendek rajutan rami yang usang, sisik ular cian menutupi seluruh tubuhnya, wajahnya ditutupi janggut panjang, pembuluh darah terlihat di matanya, dan rambut hitamnya jatuh ke kepalanya dalam kekacauan. Dia berjalan keluar dari gua dengan penampilan seperti iblis yang marah. 2 orang bodoh buta. Tanda tanda seru. Mangkuang memandang Fang dan Bai, dia mengutuk dengan suaranya yang kasar ketika tiba-tiba pupil matanya menyusut dan rahangnya terbuka lebar. Tatapannya mengungkapkan ekspresi bingung. Kalian berdua, bisakah kamu menjadi iblis kembar hitam dan putih? Bagaimana menurutmu? Bai Ningbing tertawa tipis, mata birunya berkedip dengan niat membunuh.
Mang Kuang hanya merasakan hawa dingin naik dari punggungnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya dalam hitungan detik. Setan kembar hitam dan putih adalah Master Gu peringkat 4, sedangkan dia hanya berada di peringkat 3 tahap atas. Selain itu, dia telah mendengar tentang bagaimana keduanya membunuh tanpa mengedipkan mata, dan betapa kejamnya metode mereka. Brengsek, saya telah bersembunyi di sini tanpa melakukan apa-apa, apa yang saya lakukan untuk pantas mendapatkan ini? Ini benar-benar kemalangan yang jatuh dari langit. Pikiran Mang Kuang berantakan. Dalam sekejap, wajah ganas itu tiba-tiba berubah, alis yang terangkat terkulai, mata yang terbuka lebar menyipit menjadi celah, sudut bibirnya yang bengkok segera naik menjadi senyuman, dia melakukan semua yang dia bisa untuk menunjukkan niat baiknya. Ini adalah keberuntungan terbesarku dalam hidup ini bagi kedua penguasa untuk menyukai guaku. Mang Kuang menekuk punggungnya dan menggosok tangannya, memberikan senyum menyanjung ke arah Fang dan Bai. Tubuhnya tinggi dan kuat tetapi ketika dia menyusut dan menekuk punggungnya, aura dominasi aslinya yang merajalela segera menghilang ke dalam terlupakan, ini cocok dengan penampilannya yang kasar seperti pesta badut. Kamu bijaksana, kamu bisa tersesat sekarang. Fang Yuan melambaikan tangannya. Ya. Mang Kuang sepertinya telah menerima amnesti saat dia menyelinap keluar dan segera lari jauh. Setelah memaksa Mang Kuang keluar, Fang Yuan dan Bai Ningbing memasuki gua bersama. Gua itu sudah diatur dengan baik oleh Mang Kuang, dan mereka tidak perlu membuang energi mereka untuk membuat pengaturan apapun. Gunung Sanca dipenuhi dengan bahaya, kami akan bergiliran untuk tetap berjaga-jaga di malam hari selama 8 hari ke depan. Jika yang satu tidur, yang lain harus terjaga. Fang Yuan memperingatkan Bai Ningbing. Tentu saja, Bai Ningbing mengangguk. Hui Meier tidak akan membiarkannya begitu saja, kita akan menghadapi masalah terus-menerus dalam 8 hari ini. Namun, juga baik bahwa orang-orang ini mengirim diri mereka kepada kami dapat membangun kekuatan kami dan itu sesuai dengan niat kami. Fang Yuan baru saja selesai mengatakan ini ketika sebuah suara datang dari luar gua. Apakah iblis kembar hitam dan putih di dalam? Saya Tiran Hang Mei, saya sudah lama menantikan untuk bertemu dengan kalian berdua. Kali ini, saya secara khusus datang untuk berkunjung. Tiran Hang Mei, bukankah dia bos 10 tiran? Kudengar dia sangat kejam, mengolah jalan kekuatan, suka memakan daging anak kecil dan telah menyebarkan ketakutan atas Nanshan. Bai Ningbing melirik Fang Yuan. Fang Yuan mencibir di dalam. Dia telah berencana untuk mencari masalah dengan Tiran Hang Mei ini, tetapi berpikir yang terakhir benar-benar jatuh ke dalam dirinya sendiri. Keduanya berjalan keluar dari gua dan melihat 8 orang yang berdiri di luar gua. Di depan ada tubuh yang kuat, dada telanjang dan rata, rambut dada hitam tumbuh di seluruh dadanya. Aura pada tahap tengah peringkat 4 dilepaskan dari sekujur tubuhnya. Namun, sosok jalan iblis yang terkenal dengan kebiadabannya ini tersenyum sekarang. Ketika dia melihat Fang dan Bai, dia segera menangkupkan tangannya dan orang hanya bisa menganggapnya sebagai beruang hitam yang elegan pada pandangan pertama. Berpikir iblis kembar hitam dan putih memiliki latar belakang yang begitu besar. Tiran Hang Mei sengaja berbicara dengan suara keras dan menarik perhatian banyak Master Gu terdekat. Bahkan Tiran Hang Mei datang mengunjungi mereka secara pribadi. Banyak yang terkejut. Untungnya, aku kehabisan, kapan Tiran Hang Mei menjadi begitu sopan. Mang Kuang masih belum lari jauh, sekarang dia menyentuh dadanya dan merasakan ketakutan yang tersisa. Tiran Hang Mei, untung kamu datang, aku baru saja akan mengunjungimu. Fang Yuan menjawab. Senyum Tiran Hang Mei menjadi lebih dalam, mengira Fang Yuan akan mengunjunginya. Tapi siapa yang tahu kata-kata Fang Yuan selanjutnya segera menyebabkan senyumnya menegang. Kudengar kamu juga jalan kekuatan Gu Master, mari kita nikmati pertempuran hidup dan mati dan tentukan siapa yang lebih kuat. Aku, Fang Zheng, berjalan di jalan kekuatan dan akan menjadi nomor 1 di jalan kekuatan. Serahkan hidupmu. Selesai berbicara, Fang Yuan mengaktifkan Gunya dan langsung melancarkan serangan ke Tiran Hang Mei. Apa? Tiran Hang Mei kembali sadar, dia terkejut dan juga marah. Dia telah melanggar tradisi dan datang berkunjung, tetapi untuk berpikir, Fang Zheng, ini adalah pria yang tidak tahu berterima kasih dan menyerangnya tanpa mengatakan apa-apa lagi. Ini, orang macam apa ini? Apakah ini masih seseorang? Saraf di otaknya campur aduk, bukan.
Fang Yuan tidak peduli dengan pikirannya saat dia menyerang dengan cepat ke arah tiran Hang Mei. Upaya habis-habisan Gu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menyerang. Gur, seekor hantu beruang coklat muncul dari belakangnya. Kekuatan kekerasan Gu. Tiran Hang Mei membuka matanya dengan marah, dia tidak menghindar, mengangkat tangannya untuk memblokir secara langsung. Dengan aktivasi kekuatan kekerasan Gu, tubuhnya membesar dan meningkatkan kekuatannya dengan tajam. Bam! Fang Yuan dengan keras menabrak tiran Hang Mei, mengirim yang terakhir mundur dengan 5 langkah sementara dia, sendiri, bangkit kembali dari kekuatan yang menakutkan. Tiran Hang Mei berada di peringkat 4 tahap tengah dan memimpin 9 anggota 10 tiran lainnya. Dia telah menguasai Gunung Nan selama bertahun-tahun dan memiliki fondasi yang dalam. Raja binatang kecil, aku memberimu wajah tetapi kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Tiran Hang Mei berteriak, tetapi dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia berada di peringkat 4 tahap tengah dan tahu dia lebih kuat setelah melewati satu gerakan dengan Fang Yuan karena yang terakhir hanya berada di tahap awal peringkat 4. Namun, tidak hanya ada satu peringkat 4 di tempat kejadian, ada juga Bai Ningbing yang berdiri di sana. Tiran Hang Mei yakin akan menang melawan Fang Zheng, tetapi akan sangat sulit baginya untuk bertarung melawan dua. Tiran Hang Mei, menapa kamu begitu berhati-hati? Bai Ningbing, kamu berurusan dengan yang lain, Tiran Hang Mei milikku. Fang Yuan tertawa keras dan mengangkat bahu sebelum menyerang ke arah Tiran Hang Mei lagi. Aku akan memberimu 5 menit, jika kamu tidak bisa menyelesaikannya saat itu, aku akan mengambil alih. Bai Ningbing sedikit mengangkat alisnya, mata birunya berkedip dengan cahaya tajam. Junior yang sombong, mendengar percakapan santai Fang dan Bai, Tiran Hang Mei merasa amarahnya akan meledak. Dia memiliki temperamen yang kejam, dia sudah mengalahkan dirinya sendiri dengan mempertahankan kesabarannya sampai sekarang. Mengetahui bahwa situasinya sulit untuk diperbaiki, dia membuang pikirannya yang lain dan membiarkan aura pembunuh di benaknya melonjak. Berkelahi. Dua sisi bertabrakan. Fang Yuan melawan tiran Hang Mei sementara Bai Ningbing menekan anggota 10 tiran yang tersisa. Itu adalah medan perang yang kacau. Batu-batu besar hancur, anak sungai gunung mengering, gua runtuh, dan terdengar suara ledakan seperti guntur. Tiran Hang Mei menjadi lebih takut. Fang Yuan memiliki kekuatan pahit Gu, kekuatan dan kekuatan bertarungnya tumbuh semakin banyak luka yang dia derita. Ketika dia melakukan gerakan silang melawan Fang Yuan sebelumnya, dia mengira apa yang disebut Raja Binatang Kecil tidak lebih dari itu. Mencapai tahap tengah, ekspresinya berubah serius. Dan ketika Fang Yuan meledak dengan 6 hantu binatang buas pada saat yang sama, wajah tiran Hang Mei kehilangan warna. Raja Binatang Kecil ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Tidak hanya kombinasi cacing bunya lebih unggul dari saya, dia juga memiliki banyak pengalaman bertempur. Bagaimana dia hidup untuk memiliki gerakan yang begitu terampil dan kejam, bahkan tidak ada bayangan anak muda dalam dirinya. Dia hanyalah monster berusia 100 tahun. Tidak heran dia bertindak begitu sombong, dengan kekuatan seperti itu, bahkan aku tidak akan khawatir bertindak seperti ini. Saya gagal parah kali ini. Aku harus mundur. Fang Yuan menghadapi serangan frontal dengan serangan cepat dan ganas, seperti harimau ganas meninggalkan gunung atau naga banjir yang menjungkir balikkan lautan. Tiran Hang Mei terengah-engah, dan energi serta darahnya tidak teratur karena serangan Fang Yuan. Poin utamanya adalah, setiap kali Fang Yuan menderita luka, dia akan menjadi lebih kuat. Sekarang, tiran Hang Mei sudah tidak bisa terus bertarung melawan Fang Yuan. Jika Fang Yuan menjadi lebih kuat, itu akan terlalu mengerikan. Setiap kali tiran Hang Mei memikirkan hal ini, semangat juangnya sedikit berkurang. Saat pertarungan berlanjut, dia tidak berani menyerang sama sekali. Ada peluang yang jelas untuk menyerang Fang Yuan, tetapi dia mulai ragu-ragu. Apa yang harus saya lakukan, menyerang atau tidak? Dengan pemikiran seperti itu, bagaimana dia bisa bertarung dengan baik? Tiran Hang Mei perlahan jatuh ke dalam situasi pasif. Fang Yuan bagaimanapun, telah melepaskan semua kekhawatirannya, serangannya seperti pasang surut, gelombang demi gelombang yang datang, terus-menerus dan tak ada habisnya. Hantu binatang melintas satu demi satu di udara, akan ada suara keras setiap kali Fang Yuan menyerang.
Suara ledakan datang lagi dan lagi, semua orang yang mendengarnya merasakan jantung mereka berdenyut ketakutan. Pelanggaran sengit macam apa ini? Bahkan senior yang tangguh seperti Tiran Hang Mei bukanlah pasangan Fang Zheng. Fang Zheng jelas berada di tahap awal peringkat 4, tetapi dia menekan tahap menengah Tiran Hang Mei. Raja binatang kecil. Banyak orang diam-diam mengamati pertempuran dan memikirkan julukan Fang Yuan ini. Siapa tiran di sini? Mang Kuang merasa sangat tidak berdaya. Dia bisa mengatakan Fang Yuan lebih kasar dan lebih tidak masuk akal daripada tiran Hang Mei. Tiran jahat Hang Mei memucat dibandingkan dengan Fang Zheng. Fang Zheng, jangan pergi terlalu jauh. Tiran Hang Mei menyemburkan darah, dada, lengan dan kakinya semuanya benar-benar patah. Dia ingin mundur, tetapi Fang Yuan sudah melihat rencananya. Bai Ningbing membunuh anggota 10 tiran lainnya dan menguncinya dengan kuat. Melolong melolong melolong, melolong melolong melolong. Fang Yuan mengarahkan jarinya, 6 hantu binatang besar berubah menjadi bentuk padat dan jatuh dari langit, menenggelamkan tiran Hang Mei. Bam! Suara keras bergema dan debu berserakan di mana-mana. Tiran Hang Mei dipukuli sampai bubur, organ dalam dan fragmen tulangnya berceceran di tanah. Terkesiap, suara menarik napas tajam yang tak terhitung jumlahnya bisa terdengar dari sekitarnya. Bersambung.